Oke guys, kembali lagi bersama dengan saya Rudi. Dan hari ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan yang menanyakan, Coach, bagaimana caranya saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu dan tidak gampang cedera. Nah, ini hal yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman yang latihan Brazilian Jiu-Jitsu, terutama yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, ya kan? Karena saya sendiri usianya sudah di atas 40 tahun. Dan banyak yang tanyakan gimana Coach supaya tidak gampang cedera. Dan ini sebetulnya umum sekali. Bukan hanya di 40 tahun, banyak yang umurnya di bawah 40 pun banyak yang menanyakan hal yang sama. Gimana latihan BJJ tetapi tidak gampang cedera. Nah, kita ngobrol dulu mengenai apa itu cedera. Cedera adalah sesuatu yang terjadi kepada tubuh kita, ya kan, bukan karena keinginan kita, terjadi satu hal yang menyakitkan tubuh. Misalkan Anda keselio atau Anda mengalami cedera-cedera yang lain. Tetapi kalau kita ngomong mengenai cedera itu sendiri, sebetulnya cedera itu bukan hanya faktor resiko di dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Semua olahraga itu mempunyai resiko cederanya masing-masing. Bahkan semua aktivitas fisik itu punya resiko cedera. Contoh, Anda berjalan bisa keselio, Anda naik tangga bisa kepleset, bisa keselio juga, atau Anda mengalami hal-hal yang lain, Anda naik sepeda, Anda bisa jatuh, Anda main sepak bola, Anda bisa keselio, Anda main basket, tangan Anda bisa cedera, sikut Anda bisa cedera, lutut Anda bisa cedera, dan semua hal yang lainnya. Jadi bukan hanya spesifik pada olahraga Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan kalau kita ngomong yang sangat-sangat ekstrim pun, Anda lagi tidur, Anda cuma gara-gara Anda mulek sedikit, Anda bisa keselio juga, ya kan, di pinggang Anda, atau kepada kaki Anda kram waktu bangun tidur, itu juga cedera sebetulnya. Nah, selebihnya kalau kita ngobrol mengenai cedera, apa sih sebetulnya main case dari cedera tadi, itu penyebabnya apa? Sebetulnya dari penelitian, orang kenapa gampang cedera itu karena otot-otot di dalam tubuhnya itu kurang kuat. Jadi kalau Anda mengalami sering cedera kaki misalkan, berarti otot-otot penopang tubuh Anda di kaki Anda itu kurang kuat. Kalau Anda sering cedera, kenapa siku saya di bagian forearm saya ini sering sakit ya Coach ya. Nah, itu otot di situ kurang kuat dan Anda menggunakannya secara eksesif atau berlebihan. Jadi terjadi cedera. Otot bahu Anda, mungkin Anda sering bulu tangkis, sering melakukan smash, padahal Anda lama tidak melakukan olahraga bulu tangkis, ya kan, tiba-tiba Anda sakit, tangannya nggak bisa diangkat sama sekali, buat gerak apapun sakit, itu overuse. Tetapi overuse sendiri itu juga terjadi selain karena dipakainya banyak, ototnya kurang kuat. Karena kalau orang yang sudah terlatih latihan olahraga bulu tangkis yang bertahun-tahun, ya mau smash sampai 1000 kali juga baik-baik saja, ya kan. Orang yang tidak pernah lari, disuruh lari 5 kilo juga sudah kram semua, kakinya sakit, besok pagi buat jalan nggak bisa. Tapi orang yang sudah terlatih mau lari sampai ke level yang maraton 42 km juga kakinya baik-baik saja. Nah, jadi kita harus tahu bahwa limitnya adalah kekuatan dari otot tubuh. Itu yang membuat Anda gampang cedera. Kembali ke soal Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu banyak sekali gerakan-gerakan yang tidak umum dilakukan. Contoh paling gampang, Anda melakukan yang namanya upah, bridging. Kalau Anda tidak pernah melakukan gerakan seperti itu, ya pasti besok paginya setelah Anda mulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu, badannya sakit semua. Karena otot-otot yang tidak pernah dipakai itu semuanya dipakai. Atau Anda tidak pernah melakukan yang namanya shrimping, yang merupakan basic dari Brazilian Jiu-Jitsu, Anda nggak pernah melakukan gerak-gerakan seperti itu, ya otot tubuh Anda akan sakit semua saat Anda melakukan latihan tadi. Oke, jadi kita pahami dulu source of problemnya adalah sebetulnya kemungkinan besar adalah otot-otot tubuh yang kurang kuat. Ditambah lagi dengan faktor usia. Nah, ada penelitian yang membuktikan bahwa di usia 30 tahun ke atas, otot tubuh Anda yang tidak dilatih itu akan mengalami penurunan kurang lebih 8-10% setiap 10 tahun. Jadi kalau Anda di umur 40, otot Anda sudah hilang 10%. Anda di umur 50, otot Anda menghilang 20%. Umur 60, 30%, umur 70 bisa hilang 40 sekian persen. Jadi banyak otot tubuh yang hilang secara natural. Dan
solusinya bagaimana ya? Solusinya harus melakukan strength conditioning program. Anda harus memperkuat otot tubuh Anda. Nah, lalu ada yang nanyakan lagi, loh coach, bukankah saya ini sudah latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Bukankah otot tubuh saya juga diperkuat dengan latihan Brazilian Jiu-Jitsu tadi? Betul, tidak salah bahwa yang namanya latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu juga melatih otot-otot di dalam tubuh Anda. Tetapi kalau memang Anda mau naik level, Anda mau jadi lebih baik lagi, Anda harus meluangkan waktu seminggu sekali, paling enggak seminggu sekali aja cukup. Seminggu sekali, lebih bagus lagi bisa seminggu 2 kali, misalkan tidak perlu lama-lama, sekitar let's say 30 menit Anda luangkan untuk melatih kekuatan tubuh Anda. Ditingkatkan lagi level otot-ototnya lebih kuat, stamina Anda lebih kuat, supaya otot-otot tubuh Anda ini bisa untuk mengakomodasi latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan itu sudah terbukti, banyak teman-teman saya, murid-murid saya yang dulunya cuma bisa sparring 1 kali, napasnya udah habis, otot tubuhnya sudah capek semua, nggak bisa ya, setelah dia mulai melakukan latihan-latihan yang rutin 2-3 kali sparring juga baik-baik saja. Oke. Jadi bagaimana coach latihannya? Apakah harus punya peralatan lengkap seperti ini? Apakah saya harus nge-gym? Apakah saya harus jadi member di fitnessan atau gimana? Enggak juga actually. Anda bisa mulai di rumah. Syaratnya apa? Anda punya sepasang dumbbell. Jadi kalau Anda punya sepasang dumbbell, Anda bisa melakukan latihan-latihan komplit untuk seluruh tubuh. Jadi mindsetnya beda ya. Bedakan mindsetnya dengan kita mau seperti orang binaraga yang tujuannya mau badannya besar. Karena kita latihan ini adalah untuk menopang aktivitas kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi Anda melakukan exercise supaya otot-otot Anda ini menguat, supaya bisa mengakomodasi Brazilian Jiu-Jitsu. Bukan supaya otot tubuh Anda ini membesar seperti orang yang mau latihan binaraga. Oke, jadi itu ada 2 goals yang berbeda. Cara latihannya pun berbeda. Jumlah setnya juga berbeda. Beban yang diangkat juga berbeda. Karena tujuannya beda sama sekali. Oke, jangan disamakan. Jadi sekali lagi, jangan meniru program latihan binaraga kalau Anda ingin menjadi seorang pemain Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau Anda memang tujuannya mau membesarkan tubuh Anda sebesar-besarnya, seperti saya dulu saya pernah berlatih ke arah sana, membesarkan tubuh sebesar-besarnya, ya latihannya akan Anda ngikuti latihan binaraga. Terus coach, bagaimana caranya kita latihan untuk Brazilian Jiu-Jitsu hanya dengan menggunakan 2 buah dumbbell? Yuk kita mulai sekarang. Oke, berikutnya adalah latihan untuk upper back. Jadi kalau untuk upper back, Anda posisinya dari posisi standing seperti ini. Anda mau pantat Anda agak turun, bebannya dekat dengan lutut. Oke, Anda turun sedikit sekitar 45 derajat, jadi bending seperti ini. Oke, dari posisi seperti ini, lihat ke depan, pastikan lihat depan, Anda tarik. Ini mendekati perut Anda, bukan ke dada, tapi Anda tarik ke perut. Yang Anda rasakan menarik adalah punggung. Oke, row, 1, 2, 3, 4, tarik ke perut, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu untuk latihan upper lats. Jadi untuk back bagian atas. Bagaimana dengan yang back bagian bawah? Kita akan melakukan latihan namanya deadlift. Caranya bagaimana? Seperti ini. Jadi untuk lower back kita melakukan yang namanya deadlift dengan menggunakan dumbbell. Jadi seperti ini, taruh di depan paha Anda, dumbbellnya. Oke, kakinya buka selebar bahu. Kemudian yang turun adalah pantat Anda. Jaga punggung Anda tetap straight, jangan melengkung seperti ini. Tetap straight, dadanya membusung, pantatnya yang turun ke belakang, bebannya turun ke bawah. Oke, then going up. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Oke. Dan yang penting lagi waktu Anda melakukan gerakan ini, pastikan otot perut Anda terkunci. Jadi jangan yang lemes. Jadi Anda harus keep your body straight all the way. Move. Lihat ke atas sedikit, lebih bagus lagi. Oke. Itu postur yang baik, itu mencegah cedera saat Anda latihan. Kemudian kalau untuk latihan kaki, yang paling basic Anda melakukan namanya squat. Ada dua opsi, ada beberapa opsi sebetulnya. Ada orang yang suka naruh bebannya di depan, jadi bebannya di depan, kakinya agak lebar seperti ini. Ini juga bisa Anda lakukan. Tapi saya nggak suka. Biasanya supaya tidak mengganggu, saya taruh ini di shoulder seperti ini. Saya lock di sini, di touch shoulder seperti ini. Oke, kemudian baru saya akan melakukan squat. Waktu squat, usahakan Anda tarik napas, punggung tetap lurus, jadi Anda going down, lurus ke bawah. Oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi untuk shoulder Anda bisa pakai 2 dumbbell seperti ini. Anda start posisinya taruh di depan shoulder, jangan terlalu rapat, jangan 90 derajat seperti ini, sekitar 45 derajat seperti ini. Kemudian Anda press ke atas. Oke, saat Anda dorong, buang napas. Oke, usahakan lurus ke atas. Oke, 1, 2. Oke, up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, lakukan terkontrol dan pastikan Anda feel the pressure. Oke, jadi jangan half move. Yang kadang-kadang salah itu orang setengah jalan langsung dah naik lagi, setengah jalan turun langsung dah naik lagi. Jadi dari sini going up. Oke, 1, turunin dulu sampai touch shoulder. 2. Oke, that's the training for shoulder. Kemudian satu lagi yang bisa Anda lakukan itu melatih otot trapesius atau otot di punuk pundak Anda ini seperti ini. Kenapa? Ini bagian yang sering kesleo, kadang orang kena cuk, kena guletin cuk, oleh saya sering sakit dan sebagainya, itu kurang kuat di bagian ini. Caranya bagaimana? Seperti ini caranya. Oke, pegang dumbbell kiri dan kanan, lihat atas sedikit ke atas, jangan terlalu tinggi. Sedikit ke atas, Anda angkat pundak Anda. Oke, tahan 1 detik. 1, 2, turun. 1, 2, turun. 1, 2, turun. 1, 2, turun. 1, 2, 1, 2, 1, 2, turun. 1, 2. Oke guys, ini membantu banget buat saya. Oke, sekarang kita ngomong yang paling banyak orang suka, itu adalah latihan untuk lengan. Di latihan lengan itu menurut saya terakhir aja, karena otot lengan itu otot yang paling kecil sebetulnya di badan kita. Jadi gerakannya usahakan untuk terakhir-terakhir saat energinya memang sudah low aja. Oke, seperti ini. Start dari bicep curl. Anda punya 2 variasi, Anda bisa lakukan curl, rotasi seperti ini, naik, rotasi, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa gantian juga boleh. Dan lakukannya bergantian seperti ini boleh juga. Atau Anda lakukannya hammer, jadi lebih banyak kena di bagian forearm. Anda lakukannya hammer seperti ini. Up. Oke, ini latihan untuk bicep. Anda lakukan kira-kira 10 kali, 12 kali, taruh dulu. Nanti masuk ke set yang berikutnya. Oke, dan saya tahu pasti dari tadi ada yang sudah nanyain, Coach, latihan chest-nya mana, Coach? Karena chest itu yang orang paling cari biasanya. Chest itu kan yang paling kelihatan.
Chest itu kalau di BJJ ya tidak sepenting back, karena gerakan-gerakan di BJJ itu Anda lebih mengutamakan otot back Anda untuk clinch, Anda untuk narik gi dan sebagainya, itu untuk Anda pinning, itu semua yang lebih banyak bergerak otot back sebetulnya, bukan chest. Tapi chest tetap harus Anda latih karena ya Anda perlu dorong juga, walaupun tidak sebanyak Anda pakai otot back. Jadi kita sekarang di sini fokusnya yang chest. Yang paling gampang apa coach? Paling gampang ya Anda push up. Anda bisa pakai dumbbell seperti ini, seperti yang saya punya gini, Anda pakai, ya Anda lakukan push up aja. Oke, Anda lakukan push up jangan 45 derajat seperti ini bisa cedera. Jangan 90 derajat seperti ini. Anda bisa cedera. Anda bikin sekitar 45 derajat, itu jauh lebih aman untuk shoulder dan untuk elbow Anda. Oke, 45 derajat kurang lebih, going down all the way down, jangan half-half, oke, setengah-setengah, going down all the way down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lebih ya bisa. Oke, jadi itu latihan-latihan yang sering saya pakai sewaktu saya tidak latihan. Jadi hari yang saya off, saya tidak latihan, saya selalu melakukan latihan-latihan tadi. Dan Anda lakukan ini seminggu sekali, 2 kali, sesuaikan dengan jadwal Anda latihan BJJ. Misalkan latihan BJJ Anda seminggu 3 kali, ya sempatkan paling nggak seminggu 1 sampai 2 kali di sela-sela Anda nggak BJJ itu untuk Anda melatih fisik Anda. Memang goalsnya bukan Anda kepingin kelihatan big ya, tapi Anda punya strength yang lebih, itu badan Anda lebih resilient. Anda tidak gampang cedera, Anda tidak gampang kesleo. Waktu Anda bermain juga Anda punya stamina yang lebih panjang. Anda bisa tidak gampang capek, Anda bisa lebih sering latihan, sparringnya 2 kali capek dan sekarang bisa 3-4 kali, ya otomatis Anda akan grow lebih kuat lagi, Anda akan bisa berlatih lebih banyak daripada sebelumnya. Ya itu hal-hal yang menurut saya sangat membantu, baik Anda umurnya 40 plus ataupun yang Anda umur 20, 17 tahun, 16 tahun, it will help your game. Oke. Itu sangat penting. Semua orang yang profesional atlet, bukan cuma BJJ, sebetulnya mereka juga melakukan hal yang sama. Pemain sepak bola pun mereka fitness, nggak ada urusannya dengan chest, ya kan. Main sepak bola kan pakai kaki, tapi mereka juga melatih chest, melatih back dan semuanya. Pemain semua atlet olahraga apapun, Anda menonton Valentino Rossi yang balapan sepeda motor pun dia melatih ototnya. Fitness, mereka nge-gym, ada programnya khusus, tujuannya apa? Sama, body conditioning supaya tidak gampang cedera, supaya tubuhnya bisa menahan pressure saat dia berlatih motor dan sebagainya. Jadi semuanya itu akan sangat membantu kalau Anda juga meluangkan strength and conditioning. Oke, sekali lagi tujuannya adalah supaya Anda punya daya tahan tubuh yang lebih baik saat Anda berlatih sport spesifik yang Anda inginkan. Saat ini BJJ tentunya. Oke guys. Oke guys, itu contoh latihan yang bisa Anda lakukan hanya dengan menggunakan 2 buah dumbbell seperti ini. Oke. Jadi nggak butuh perlengkapan yang terlalu aneh-aneh. Sebetulnya Anda cukup punya 2 buah dumbbell yang beratnya Anda sesuaikan sesuai dengan kekuatan tubuh Anda. Harusnya kalau untuk pria di start dari 5 kilo itu harusnya sangat-sangat bisa. Oke, nanti kalau Anda pelan-pelan Anda merasakan bahwa 5 kilo sudah terlalu ringan, ya Anda tambahin. Oke, menurut saya kalau dikira-kira kalau pria dewasa itu pakai dumbbell 10 kilo itu harusnya masih normal-normal saja nantinya. Oke, tapi mulainya ya mulai dengan yang mampu Anda angkat, paling enggak 10 kali, 12 kali Anda bisa angkat, ya mulai dari situ. Jangan terlalu ringan, jangan terlalu berat, gerakannya ngawur. Terlalu ringan, nggak ada efeknya di badan kita. Untuk wanita ya biasanya mulai sedikit lebih rendah. Walaupun saya juga punya murid cewek yang angkatannya ngeri, ya diangkat dia ya hampir sama dengan angkatan yang saya lakukan. Oke, jadi pelan-pelan lah.
pelan-pelan, itu akan Anda progres. Tetapi ingat goalsnya, Anda bukan mau jadi binaragawan, Anda bukan mau jadi orang yang badannya besar, no. Anda mau jadi orang yang badannya cukup kuat, ototnya resilient, jadi dalam ototnya ini tidak ya cukup kuat, ototnya cukup kuat untuk menahan beban sepanjang Anda latihan di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, hope it helps. Anda lakukan ini secara rutin, at least 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali kalau bisa, di sela-sela jadwal Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Anda pastikan juga Anda cukup tidur, ya kan? Karena kalau tidurnya kurang, ya Anda tidak akan bisa recovery maksimal. Kalau Anda makannya kurang, ya Anda juga tidak akan bisa recovery dengan maksimal. Pastikan makannya cukup, pastikan tidurnya cukup, latihannya rutin. Hasilnya akan Anda rasakan dalam tempo 1 bulan, 2 bulan kemudian. Oke guys, keep on training, see you on the mat. Terus.